请并肩往前的伙伴，沉默着懂得我的离去。Hai guys, hari ini kita kehadiran seorang wanita multi talent. Beliau sangat jago bahasa Mandarin dan juga jago main musik, apalagi yang akustik ya. Nah, kita ingin mendengar cerita sukses beliau, bagaimana bisa menguasai bahasa Mandarin dan juga bisa jago main musik, dan musik yang dimainkan itu banyak yang dikonversi ke bahasa Mandarin juga. Nah, penasaran kan? Nah, kita tanpa panjang lebar, kita langsung saja sambut Evelyn. Yeay. Halo semuanya, halo Ko. Ya. Nah, Iya. Evelyn, coba cerita. Iya. Belajar bahasa Mandarin itu sudah dari sejak kecil atau dewasa baru mulai belajar? Jadi dari kecil sih, dari kecil itu lingkungan aku mendukung banget gitu kan. Oh, oke. Terus waktu serius belajarnya itu waktu remaja sih, waktu SMP itu baru serius untuk menekuni belajar bahasa Mandarin ini. Oh, dan itu zaman-zamannya Meteor Garden lagi ya, bener ya? Iya bener, waktu itu jangan Meteor Garden di TV, terus aku kayak ngefans banget, terus pengen bisa bicara lancar bahasa Mandarin. Wah, ini Koko Oh. nebak kayaknya fans berat Meteor Garden nih sampai beli posternya, tempelin di kamar. Kok tahu? penuhin ya. Ya, Iya. ini sindrom cewek Asia banget ya kalau sangat fans sebuah idola ya. Oke. Iya. Tapi menurut kamu cerita Meteor Garden itu sebenarnya bagus gak? Bagus sih menurut aku. Bagus. Kan dia sampai bagus, menurut aku sih bagus. Nggak Kalau tahu di dulu kan compare filmnya kayak Kalau di compare dengan drakor zaman now gimana kamu lihat? Ada ikutin drakor nggak? ada. Gimana Gimana kalau ya? kamu komparasinya? Kayaknya udah beda zaman kok. Karena Meteor Garden itu menurut aku masih kayak zaman-zaman sekolah gitu kan. Iya. Kayak Iya. masa-masa sekolah terus gitu. Yang Meteor Garden 2 baru yang kayak apa ya? Lebih yang ke yang kamu cerita realitanya, ha. yang kamu cerita Yang Meteor itu Garden 1. Meteor Garden 1, yang Meteor Garden yang terbaru udah pernah nonton ya versi China itu? Oh, itu belum, aku belum nonton. Oh, Tapi kan di oke. remake terus, tapi aku lebih suka yang apa? Yang pertama kali sih, yang awalnya itu. Ya, yang ori ya. Aku lebih suka, yang ori itu aku lebih suka. Hmm. Terus kalau misalnya drakor sih sekarang ceritanya udah kayak apa ya? Berkembang pesat banget sih dari zaman itu, tapi dua-duanya bagus menurut aku gitu loh. Dua-duanya punya apa ya? Potensi untuk menyihir masyarakat untuk nonton. Iya. Nah, kamu kan tadi cerita dari kecil udah mengenal bahasa Mandarin juga. Iya. Berarti kan ada les bahasa Mandarin juga dari kecil ya berarti ya? SMP mulai. SMP. Mulai les. Nah, Les sampai SMA. cerita keberangkatan kamu ke China itu kan berarti kita perlu mempersiapkan HSK ya? Iya, perlu HSK. Nah, pengalaman kamu persiapan HSK itu gimana? Area mana yang menurut kamu paling susah? Apakah lebih ke listeningnya, lebih ke baca comprehensionnya, artikelnya, atau yang mana nih areanya? Karena aku suka nonton drama-drama Taiwan ya kok ya. Jadi listening aku nilainya paling bagus tuh. Oh, Terus yang jadi paling- tutup kedua telinga aja bisa kerjain. Enggak lah. Terus yang paling susah menurut aku reading. Oh, karena itu Reading yang paling susah. karena itu mengenai pengenalan bahasa Mandarin, tulisan bahasa Ya, Mandarin. pengenalan tulisannya, kan tulisan Iya. satu tulisan kadang-kadang bisa banyak arti kan ya gue ya. Iya. Terus Tap- kayak kadang-kadang sama kayak waktu ujian kan waktunya terbatas. Ah. Nah waktu terbatas itu kayak kita harus apa ya, lebih ke speed readingnya tuh harus cepat gitu loh, dan itu aku susah ngikutin itunya. Oh, zamanmu itu ujiannya masih yang manual ya, bukan yang sudah elektronik ya, yang komputer ya? Oh bukan, dulu masih tertulis. Oh, oke, I see. Nah, sampai ke China nih, bagaimana? Sampai ke China gimana nih? Aku waktu habis lulus SMA kan aku daftar kan di Ya, Shanghai Tongji University jurusan arsitek nih. ya. Nah kan waktu itu menurut aku susah sih untuk masuk S1 di Universitas Cina yang jurusannya nggak
umum gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya anak-anak kesini kan ambil jurusan bisnis, terus ambil Ya. jurusan bahasa gitu kan. Nah aku kesana ambil jurusannya arsitek gitu loh. Oke. Terus di sekolah aku itu waktu itu aku udah ada HSK 5, kan tertinggi HSK 6 ya aku ya. Ya. HSK 5 aku udah ada, dan requirement-nya untuk masuk itu HSK 4. Tapi waktu itu aku nggak diterima. Oh. Dia bilang, aku nggak terima, katanya satu jurusan itu dia cuma ambil 200 orang, 200 sampai 250 kalau nggak salah. Dan untuk anak inter dia cuma ambil sekitar 10. Wah. Dari berbagai negara itu dia cuma ambil 10. Iya. Dan Jadi kayak persaingannya ketat banget gitu. dan saat itu kamu nggak nanya tolak ukur mereka itu apa? Apakah cuma based on skornya HSK atau ada tolak ukur yang lainnya? Ya dulu aku tanya sih. Soalnya menurut aku ya untuk nilai rapor itu masih oke lah, masih apa ya, di atas requirement-nya dia. Terus waktu aku tanya dia cuma bilang karena kita daftar banyak banget, sedangkan kita punya sedikit kuota untuk kalian, gitu dibilangnya. Ya udahlah, akhirnya aku belajar bahasa dulu setahun, ngambil HSK 6, terus baru akhirnya keterima juga setelah 1 tahun. Iya. I see. Terus ternyata aku baru tahu, meskipun kita udah punya HSK 6 itu kok di sana. Waktu pertama kali aku kelas itu kayak benar-benar nggak ngerti gurunya ngomong apa. Oh. Iya. Mungkin karena gurunya itu memakai banyak istilah arsitek dalam bahasa Mandarin. Iya, benar. Sama Ya kan? gurunya kan dari berbagai daerah kan di China itu sendiri. Terus dia punya logatnya masing-masing. Oh. Sedangkan kalau kita belajar bahasa kan gurunya harus yang nggak punya logat kan untuk yang guru yang ngajar kita. Nah, waktu masuk kayak waduh, ini guru ngomong apa ya? Oh, ini kenapa tidak sama dengan bahasa Mandarin yang saya nonton di Meteor Garden ya, begitu seksi. Iya, nggak sama banget. Ini beda banget kayak, aduh kayak. Akhirnya kayak butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun sih aku untuk nyesuaiin. Wow, amazing. Susah banget. Dan gitu waktu di jurusan kamu itu semua textbooknya itu Mandarin? Mandarin, semuanya Mandarin. Oh, bahkan mereka fisika, matematika semua pakai bahasa Mandarin. Mereka sama sekali nggak ada buku yang bahasa Inggris, ada kan? Nggak ada, karena aku pilihnya yang aku pilihnya yang apa ya, Zhongwen Shouke, yang bahasa pengantar Mandarin. Kalau yang bahasa pengantar Inggris jadi dia ada dua program kan, satu yang Inggris, satu yang Mandarin. Tapi kalau yang Inggris ini uang sekolahnya 5 kali lipat dari yang bahasa Mandarin, jadi kayak aku sama dia nggak ada beasiswa. Kalau yang Mandarin kita bisa apply untuk beasiswa. Kamu yang universitas yang kamu bilang itu jatuhnya dia itu swasta ya, bukan negeri? Negeri, itu negeri. Oke. I see. Nah, berarti terlepas dari kuliah jurusan arsitek, nah biasa kamu isi waktu selama di perkuliahan itu ngapain aja nih? Jadi kan waktu tadi ceritanya aku 1 tahun belajar bahasa ya, ya. Ya. Nah, dalam belajar bahasa itu aku kelasnya cuma sedikit. Ya. Jadi kira-kira habis jam 12 itu udah libur gitu loh, udah nggak ada pelajaran. Jadi kan bosan kan lama-lama. Terus lama-lama bosan, terus akhirnya aku ikut klub gitar waktu itu. Diajak temanku ikut klub gitar. Nah, terus dari situ tapi kamu cerita gitar ini waktu di Surabaya kamu kecil juga udah belajar gitar toh? Aku waktu SMA kelas 1. Itu serius belajar. Oke. Belajarnya dari YouTube waktu itu. Jadi nggak ada kayak ke kursus tempat musik, nggak ada? Dulu sempat panggil guru sih di rumah, kayak privat gitu kan. Cuma dia ajarinya klasik. Dan aku lebih ke akustik gitu kan. Terus begitu aku minta lagu yang akustik dia nggak bisa. Terus aku kayak akhirnya kayak sekitar 1 atau 2 bulan lah. Jadi untuk teknik-teknik dasarnya aja, untuk kayak chord-chordnya itu diajarin lewat kursus.
Tapi aku masih ingat loh, dulu aku juga pernah belajar gitar tapi nggak sukses ya, Iya? karena aku lihat kayaknya aku juga bukan anak musik lah. Jadi ceritanya itu SMP pernah belajar musik kan, gitar. Nah, tiap kali sangke itu cuman 30 menit loh. Can you imagine? Nggak tahu kalau di Iya, tempatmu itu sama nggak? Jadi 30 menit 45 menit, ha. Oh, kamu 45, aku 30. Nah, Iya, 45. ketemu gurunya ngobrol bentar udah habis 10 menit, berarti sisa 20 menit. Tuh kan. Jadi Iya, maksudku benar-benar. itu ya kapan bisa lah, dan itu seminggu sekali kan gitu loh. Jadi Wah, ya kurang. ya kadang kamu percaya nggak sama musik itu harus ada yang namanya bakat, atau menurut kamu itu bisa dipelajari? Mungkin Nah. harus ada bakat ya, meskipun dikit ya. Oh, oke. Bakat musiknya harus ada. Ha. Atau Oh. mungkin kalau tapi zaman sekarang lebih ke mana ya? Kalau misalnya kita ada interest, kita ada Nah. suka sama sesuatu hal, kalau misalnya kita berusaha, itu masih bisa sih menurut aku. Mantap. Tapi kalau kayak papa atau mama juga anak musik juga? Papa enggak, mama. Mama dulu belajar keyboard. Oh. Organ. Oke. Nah, Kalau balik mama- lagi nih. Balik lagi Iya. ke yang cerita mengenai kamu ambil klub musik ya di sana. Oh, Ya. Nah, habis itu aku ikut klub musik. Nah, waktu itu pas banget yang ketua klubnya itu dia lagi cari personil buat band dia. Hmm. Terus jadi waktu itu aku diajakin ikut. Oke. Terus ya udahlah, kayak aku kayak ya udahlah nyoba-nyoba kan. Aku di Indo tuh nggak pernah yang namanya manggung. Hmm. Jadi kayak terus kayak main gitar juga main gitar sendirian di kamar aja, terus kayak nggak pernah di depan orang-orang gitu kan. Terus kayak menurut aku ini Padahal mungkin- udah jago ya, tapi nggak ada yang tahu ya. enggak, belum jago. Eh, Iya, terus waktu itu ya. diajakin kan. Ah. Diajakin terus kayak aku mikir, ya udahlah mungkin asik juga nih gitu kan. Nah. Dulu aku orangnya pemalu kok. Nah. Sampai sekarang juga iya sih. Nah, bentar, Kayak- sebelum kejauhan. Kalau manggung di bahasa Mandarin itu kita bacanya itu yen chu, ya coba. Yenchu, Sekali lagi ya, barang koko ya, yen chu. Yenchu. Nah, kemudian tadi kamu cerita kamu dulu itu pemalu, berarti tidak percaya diri. Ya kan? Tidak percaya diri. Nah, kalau percaya diri di Mandarin itu kita bacanya sin sin. Ayo. Shin. Nah, sekali lagi ini langsung Evelyn aja deh. Yuk, coba. Shin. Ini aku kayak lagi ngetes orang yang bukan HSK 6 ya. Nah, kemudian kita tahu Evelyn ini kan jago bermain gitar. Nah, bermain gitar di bahasa Mandarin itu kita bacanya tan jita. Tan jita. Nah, kita bareng ya baca ya buat para netizen ya supaya mereka bisa ngikutin ya. Oke, 3 2 1. Tan Tan jita. Oke. Sorry, Nah, kecepatan. lanjut. Yuk. Nah, jadi bagaimana kamu menghilangkan ketidakpedean kamu? Nah, Koko pengen dengar nih tipsnya. Tipsnya harus percaya diri. Nggak segampang Itu itu. yang pertama. Nggak segampang itu ya. Sering-seringin aja manggung di depan orang. Oh, berarti Maksudnya awal-awal manggung itu mansen tahan itu sampai keringatan. Iya, sampai kayak nggak berani lihat penontonnya. Jadi kayak aku kayak duduk terus gitu. Itu pertama-tama oke. sih. Ya, Terus ya. lama-lama di panggung kayak kalau di panggung kan penontonnya kayak gelap-gelap gitu kan. Meskipun kita Ya. masih bisa lihat siluetnya, cuma masih Ya. nggak kelihatan mukanya gitu kan. Terus yaudahlah Ya. beraniin diri lah, masa gini terus kan. Oh. Terus akhirnya oke. lama-lama aku jadi kayak menikmati Oh. aku yang ada di atas panggung. Nice. Karena sebenarnya bermain musik itu kan salah satu terapi untuk stress relief sih sebenarnya. Iya bener, Jadi itu salah satu yang bikin kamu kok aku makin makin nagih ya. Kalau bisa Iya. satu biasa kalian manggung itu habis berapa jam tuh? Manggung sih biasanya kita kan di sekolah tuh sering ada kayak pertunjukan gitu kan. Ya. Terus pertunjukan tuh biasanya dia ngundang beberapa band gitu.
Oke. Itu mulai jam 5 kita udah harus standby sampai mungkin jam 10 dia baru kelar. Padahal manggung di atasnya cuma kayak 10 menitan atau 15 menit, 2 atau 3 lagu udah kelar. Cuma kita udah harus standby untuk berlatih resik, untuk persiapan manggung gitu kan, sampai selesai acaranya kita baru boleh pulang. Nice. Gimana perasaan manggung itu? Pride-nya itu tinggi banget ya nggak sih? Apalagi tapi waktu itu zaman kalian manggung itu sudah ada fans belum? Fans belum. Oh, jadi jadi kalian itu mungkin ada cuma nggak tahu. Oh, jadi nggak ada sempat yang sampai manggil Evelyn. Ada sih teman-teman aku sendiri. Oh. Teman-teman aku sendiri itu berarti yang temennya fans yang direkayasa. Oke. Terus. Nah, waktu ikutan musik club itu berarti memang ada mentor atau guru yang ngajarin juga atau kalian lebih ke otodidak sendiri? Kita otodidak sendiri. Oh, terus, tapi biasa klub-klub anak-anaknya itu juga udah jago-jago banget kan, jadi bisa saling sharing ilmu. Iya, benar-benar. Makanya dari situ aku dapat banyak banget ilmu-ilmu kayak semacam apa ya, dari teknik mungkin, terus sama bandku ini agak aneh kok. Jadi kayak anehnya kenapa? Dia aneh. Jadi kita 7 orang kan. Terus dari 7 orang ini kita tuh bisa apa ya? Dari awal kita ketua grupnya itu dia mau kita tampil pakai lagu kita sendiri. Oke, terus? Jadi dia lagu semua dia yang bikin. Terus sama kita itu nggak ada status gimana ya? Nggak ada status kayak kamu drummer jadi kamu harus drum. Oh kamu penyanyi jadi tugas kamu cuma nyanyi. Kita nggak gitu. Kita bisa kayak mungkin lagu A. Di lagu A aku bisa yang jadi gitarisnya, di lagu B aku bisa jadi drummernya. Jadi kita kayak sering tukar-tukar peran gitu. Asik kan jadinya. Wow. Kayak aneh gitu. Berarti tapi ya itu berkesan banget. Berarti jadinya ya bisa kuasain A to Z gitu kan? Iya, jadi kita kayak kadang-kadang latihan, aku nggak bisa drum nih, gimana ya, terus diajarin gitu kan. Jadi mungkin dari situ aku jadi kayak bisa sedikit-sedikit alat-alat musik yang lain gitu. Tapi so far kalian masih kontekan? Walaupun udah lama nggak manggung gitu, masih ada di satu grup WeChat atau apa gitu? Kita ada. Grup WeChat ada. Cuma sekarang udah jarang kontak sih. Cuma kadang-kadang kita karena mereka semua udah di. Kamu tahu nggak kenapa udah jarang kontekan? Karena mereka semua sibuk main TikTok. Ya nggak? Ya mungkin sekarang zamannya TikTok udah ini. Udah nggak zaman yang ngepin gitu. Iya, kita kayaknya telat nih. Kita masih sibuk urusin Instagram, YouTube, tapi orang udah pindah ke ranah TikTok ya. Aduh. TikTok. Oke, jadi suka duka selama ikutin kompetisi itu apa aja nih? Jadi sukanya mungkin sukanya itu dari achievement. Menurut aku mengikuti sebuah lomba, terus kayak kita bisa dapetin sesuatu pengalaman yang berharga, itu menurut aku udah worth it, dan itu merupakan suatu achievement dari aku sendiri. Terus kalau untuk dukanya mungkin kadang-kadang kita kayak kapan hari aku ikut The Voice kan sama teman aku, ikut The Voice, tapi kita nggak sampai akhir, kita udah dieliminasi. Lalu kadang-kadang kayak wah kita udah persiapan segitu banyak waktu, udah berjam-jam latihannya, tapi karena dia nggak tahu, dia nggak tahu kalian nggak tidur ya, nggak tidur demi untuk itu ya. Iya, tapi kan yang gimana pun yang juri lihat itu hanya hasil akhir yang kita tampilkan. Padahal itu effortnya gede banget di belakang, kita nggak bisa ngomongin deh. Itu jadi kita dieliminasi, terus kayak ya udahlah, kayak ada kecewa gitu kan. Cuma nggak apa-apa sih, itu pengalaman yang berharga banget. Oke. Tapi selama kompetisi yang kamu join, pernah paling deket itu sampai ke tahap apa nih?
Kalau yang untuk kompetisi di sekolah biasanya aku menang sih. Tapi kalau misalnya yang sudah kayak seluruh Oh, kalau yang uh-uh, di sekolah biasa menang. iya. Itu tergantung Wow. kompetisinya sih. Tergantung kompetisinya. Kayak misalnya kapan hari aku ikut lomba ngarang lagu, itu aku dapat juara 3. Dapat juara 3. Itu se-Cina kalau nggak salah. Tapi banyak juga yang dari Malaysia, Singapura itu masuk. Tapi itu lagunya cuma kita submit online. Oke. Kita nggak langsung nyanyi di depan juri, jadi kayak less pressure, less apa ya? Nggak less grogi pressure, gitu kan. ya. Kita juga bisa mempersiapkan itu dengan Yeah. baik dulu, terus kita baru submit hasilnya. Ya. Terus yang waktu Oke. The Voice itu dia ada Xiaoyuan Saiqu apa ya? Yang di sana. Xiaoyuan Saiqu. Yang untuk satu student untuk pelajar yang ada di Shanghai itu dilombain, terus yang masuk 3 besar itu bakal masuk ke The Voice gitu. Nah aku jadi kamu salah satunya. enggak, aku kurang dikit. Jadi waktu di final itu aku masuk di 10 besarnya, cuma nggak masuk 3. Jadi aku nggak sampai ke The Voice. Bisa ngerasa sedih banget gak? Maksudnya Iya. Cai Tian udah mau masuk loh. Iya, kayak aduh dikit lagi nih, kayak apa ya, eman banget, kayak sayang banget gitu. Itu kayaknya lebih sedih daripada putus cinta ini kayaknya. Aduh. Iya. Nah, kemudian kamu kan Koko baca profil kamu sempat sampai bisa memainkan lagu di depan idola kamu yang Iya. si Chen Yanxi ya. Oh, Chen Yanxi. Ya, itu gimana tuh? Perasaannya gimana? Nervous, seneng banget, kayak impianku menjadi nyata, udah gak bisa berkata-kata. Ya kayak Chen Yanxi. 错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。曾经想征服全世界，到最后回首才发现，这世界滴滴点点，全部都是你。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你。告诉你我没有忘记，那天晚上那年星星，平行时光下的约定，再一次相遇，我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。 Mungkin dia terkenal Iya, juga iya. sih di Indo, karena aku lihat Instagramnya dia banyak-banyak komen-komen bahasa Indonesia gitu. Ya. Ya, itu kan tadi Koko ada sempat nonton kan dia main film yang Nasien ya. Iya, gara-gara Nasienyan yang You Are the Apple of My Eye itu. Ya, menurut kamu acting dia di sana bagus nggak? Bagus sih menurut aku, karena dia waktu syuting itu dia Iyalah, karena kamu fans fanatik dia, wajar, pasti bagus. Tapi awalnya aku nggak nonton video itu loh, nggak nonton film dia yang itu. Awalnya aku suka dia karena aku nonton film dia yang Hear Me judulnya, Ting Shuo. Dia di situ perannya sebagai dia yang main Ting Shuo itu ya? Iya, dia main jadi yang bisu sama tuli itu, yang itu bagus itu Iya, Ting Shuo itu bagus filmnya kan. bagus banget loh. Dan dari situ aku pikir kayak, wah, orang ini bisa acting segitu bagusnya tanpa ada dialog satu kata pun. Menurut aku itu kayak Iya, luar iya, biasa iya, iya. sih. Dari situ Iya, aku iya, mulai ngefans, terus lihat yang Nasienyan itu ya tambah ngefans lah. Terus akhirnya bisa ketemu orangnya langsung kayak Gila ya. aduh, gila. Itu getarannya, itu vibrasinya itu ngeri itu. Nah itu dari situ aku merasa kayak aku belajar Mandarin gak sia-sia, kayak aku bisa ngomong langsung sama dia. Tapi kayaknya kepergian kamu ke China itu kayaknya cerita kamu di dunia musik jauh lebih ini ya daripada arsiteknya ya, ya nggak sih? Benar, karena musik membuat hidup berwarna.
Wow. Tapi kamu sendiri sebenarnya terhadap arsitek suka juga nggak? Suka sih, Atau aku ada suka. kerasa kayak jadi sama sekali nggak ada terpaksa gitu kan ya? Enggak sih. Karena aku sebenarnya aku Oh. lebih interest ke interior design daripada arsitekturnya sendiri. Aku Oh. lebih suka interior kayak dekor-dekor itu aku suka. Aha. Tapi Oke. aku juga pengen belajar kayak luarnya gitu kan. Kalau misalnya kita Hmm. bisa luarnya, kita juga bisa apa ya? Maksudnya kayak di arsitek itu udah mencakup keseluruhan. Oh. Jadi kita di arsitek Tapi juga bisa sebenarnya interior. ya, aku tiba-tiba kepikiran kamu mungkin boleh coba project seci panggungnya musik yang biasa buat konser itu kan sebenarnya eksterior. Mm-mm. Hmm. Itu kan sebenarnya masuk ke ya walaupun kita bilang bukan bangun rumah ya, tapi setidaknya kan perpaduan antara eksterior dengan musik kan, which Mm-mm. is ini duanya ini kesukaan kamu banget nih, gitu loh. Iya sih, cuma Gitu aku udah sih. pernah kayak pengen buat itu kan, cuma banyak banget unsur-unsur yang kita nggak bisa kerjain sendiri gitu. Kita harus ada kayak Oh. sound engineer-nya yang kayak apa ya, 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 ngatur ya, ya, gemanya ya. gimana, terus penonton dengernya gimana, Oh. itu pantulan-pantulan itu kayak rumit banget sih itu. Hmm. Heeh. Tapi mungkin Wah, ini kayaknya kamu harus langsung langsung kontak Indra Lesmana atau si Bang Yofi ya. Bang Yofi. Bang Yofi. Bang Yofi. Bang Yofi. Oke, ya anyway, hari ini lagu yang mau kamu persembahkan itu judulnya apa nih, Evelyn? Via Valen judulnya Sayang. Tapi Oh, mungkin aha. ada orang yang belum tahu kalau misalnya lagu ini itu aslinya dari bahasa Mandarin. Tapi diadaptasi oleh Ya. Via Valen jadi lagu Jawa ya. Ya lagu Jawa Ya. sih. Jadi Berarti Via Valen judulnya Sayang, tapi kalau yang Mandarin itu judulnya Holai. Holai. Benar ya? benar. Oke. Oke, Ya jadi udah. kali ini aku bakal Aha. nge-mixin dua lagu ini jadi Mandarin sama Jawa jadi satu. Oke, cakep. Nah, oke, standby dulu ya. Oke.后来，我总算学会了如何去爱，可是你早已远去，消失在人海。Sayang, nganti memutih rambutku, ra bakal lontur tresnoku. Wis tak coba nglaleke jenengmu saka atiku sak tenane ra ngapusi isih tresno sliramu. Kebucian ning ati nanging kowe ora ngerti, kowe sik tak wanti-wanti. Malah coba saiki kowe mbenjani janji cari sehidup semati, nanging opo bukti kowe medhot tresnoku demi wedokan liya. Ya wis ora popo, insyaallah aku iso lilo. 如果当时我们能不那么倔强，现在也不那么遗憾。你都如何回忆我？带着笑或是很沉默。Aku nangis ganti waktu belok ke teh putih. 后来我总算学会了如何去爱，可是你早已远去，消失在人海。Sayang, ganti memutih rambutku, ra bakal lontur tresnoku. 后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。 Itu
Tuh guys, gimana penampilan dari Evelyn memainkan lagu Sayang, Via Valen, dan juga Holai. Mantap ya. Nah, nanti Koko ada tag akun Evelyn. Kalau buat kalian yang mau nanya-nanya, misalkan ada persiapan mau ke China ataupun nanya tentang musik, bisa langsung DM Cici Evelyn. Oke? Sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke? Bye-bye. Bye.